Kalian tahu nggak kalau misalkan iPhone itu juga punya banyak fitur-fitur tersembunyi, bahkan tombol tersembunyi? Eits, mau tahu lebih lanjut? Ayo kita bahas semuanya di video ini. Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. So, apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan gue juga minta maaf karena jangka waktu dari gue upload video sebelumnya dan gue upload video ini cukup lama dikarenakan satu dan lain hal yang membuat gue nggak bisa bikin video. Anyway, di video-video sebelumnya kita udah ngebahas tentang fitur-fitur tersembunyi yang ada di smartphone Android dan juga fitur tersembunyi yang bisa dilakukan oleh Google Assistant. Nah, gue harap video-video ini bisa ngebantu kalian untuk meningkatkan produktivitas dan lebih kenal sama gadget kalian. Buat kalian yang belum nonton, gue ada taruh linknya di akhir video ini, so make sure kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, mengingat banyak juga dari kalian yang adalah pengguna iPhone dan nggak sedikit juga yang udah request buat bikin fitur-fitur tersembunyi yang ada di iOS, di video kali ini gue bakal ngebahas ada 7 fitur tersembunyi yang ada di iOS, khususnya untuk iOS terbaru mereka, yaitu iOS 14. But as always, sebelum kita masuk ke konten utama dari video ini, gue mau ngajak kalian buat subscribe ke channel gue dan tentunya nyalain notification bell-nya supaya kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau misalkan gue upload video baru. And especially, setelah kita bikin 3 video tentang fitur-fitur tersembunyi, minggu depan bakal ada video pertama di channel Adito Aditya yang akan ngebahas tentang. So make sure kalian buat subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru minggu depan. Alright, tanpa banyak basa-basi, inilah 7 fitur tersembunyi yang ada di iPhone yang gue jamin bakal bikin kita geleng-geleng kepala. Check this out. Setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya typo. Dan kalau misalkan kalian udah ngetik panjang-panjang dan kalian baru sadar bahwa tulisan kalian ada yang typo, gimana rasanya? Kesel? Pasti. Soalnya kenapa? Soalnya kita harus ngarahin kursor dari iPhone yang super kecil itu dengan jari kita atau jari gua yang nyaris jempol semua. Namun ini bukanlah jadi sebuah masalah lagi, karena di iOS 14 kita bisa menggunakan keyboard dari iPhone kita sebagai trackpad untuk ngarahin kursornya ke tempat ketikan kita yang salah. Kalian cukup buka keyboard kalian dan tahan yang lama di bagian bawah keyboard kalian, tepatnya di bawah spacebar. Setelah itu, keyboard kalian akan otomatis fungsinya berubah seperti trackpad, yang dimana kalau misalkan kalian geser jari kalian, kursor di bagian tulisan di atas akan juga ikut kegeser. Sehingga itu memudahkan kita buat locate tulisan kita yang typo dan ganti tanpa kita harus delete semuanya. Dulu kalau misalkan kita download aplikasi dari App Store, aplikasi itu bakal otomatis muncul di home screen kita. Sebagian orang nggak ada masalah dengan hal tersebut, tapi sebagian orang lebih prefer kalau misalkan aplikasi itu langsung masuk ke app library mereka, karena home screen mereka misalkan udah disetting sedemikian rupa. Nah, di iOS 14 ini kalian nggak usah khawatir, karena Apple nyediain opsi di mana kalian bisa pilih aplikasi yang baru kalian download dari App Store itu akan masuk ke home kalian atau langsung masuk ke app library. iPhone terkenal dengan desainnya yang simple dan sangat mengedepankan fungsionalitas, seperti kamera di bagian belakang beserta dengan logo Apple, lalu di bagian depan terdapat layar yang hampir bezel-less dan kamera depan tentunya, serta peletakan tombol di bagian samping iPhone yang terbilang ergonomis. Kenapa gue bilang ergonomis? Karena peletakan tombol di iPhone seperti volume button, power button, atau mungkin home button buat kalian yang masih punya iPhone 8 Plus ke bawah, itu letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh jari kita. Tapi percayakah kalian kalau misalkan gue bilang ternyata iPhone punya tombol tersembunyi? Yes, ternyata logo Apple yang ada di bagian belakang dari iPhone kalian merupakan sebuah tombol kapasitif yang settingannya bisa kalian ubah-ubah sendiri sesuai dengan preferensi kalian. Cara settingnya juga cukup gampang. Kalian cukup masuk ke setting yang ada di iPhone kalian, habis itu kalian boleh search back tab, dan kalian akan ngelihat option touch. Kalian scroll sampai ke paling bawah sehingga kalian bisa melihat option back tab.
Setelah itu bakalan ada opsi double tap dan triple tap. Nah, kalian bisa atur sesuka kalian mau double tap fungsinya apa atau triple tap mau fungsinya apa. Nah, di sini sebagai contoh, gue set triple tap-nya ke home button dan double tap-nya ke screenshot. iPhone juga sangat peduli dengan privasi kalian. Bahkan iPhone menawarkan fitur di mana kita bisa hide fotos kita di Hidden Albums. Tapi permasalahannya di sini adalah kalau misalkan kalian hide foto kalian di Hidden Albums ini masih visible di Photos or Gallery kalian. So, apa yang di-hide? Nah, iOS 14 ternyata menyadari hal itu dan akhirnya mereka membuat opsi di mana kalian bisa nge-hide Hidden Albums kalian. Caranya adalah kalian cukup masuk ke settings yang ada di iPhone kalian, dan di bawah photo settings, kalian bisa lihat option Hidden Albums. Nah, kalian cukup geser toggle-nya untuk disable Hidden Albums tersebut, dan dia akan otomatis hilang dari galeri kalian. Ini baru benar. Mengorganize home screen di iOS tuh emang seru banget, tapi kadang juga bisa overwhelming kalau misalkan kita mau masukin beberapa aplikasi ke dalam satu folder, tapi harus satu-satu. Nah, tapi di iOS 14 ini, kalian nggak usah capek-capek buat mindahin satu-satu aplikasinya ke dalam folder. Karena kalian cukup perlu drag satu aplikasi dan tahan yang lama, setelah itu kalian gunain jari kalian yang lain buat klik aplikasi mana aja yang mau dimasukin ke dalam folder yang sama. Ada alasan kenapa Android dan iOS disebut sebagai smartphone, karena mereka bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh perangkat-perangkat lainnya, seperti contohnya kalkulator. Tapi gue yakin banget banyak dari kalian para pengguna iOS yang sering kali ngerasa stres karena kalkulator di iPhone itu nggak ada tombol backspace-nya kayak di Android. Hal ini ngebuat para pengguna iOS kalau misalkan salah ketik di kalkulator mereka cuma punya opsi buat mencet satu tombol, yaitu C atau clear. Tapi berbahagialah kalian buat para pengguna iOS terbaru, which is iOS 14, karena ternyata Apple peduli dengan kekesalan kalian terhadap tidak adanya tombol backspace di kalkulator. Nah, mereka offer sebuah fitur di mana kalian bisa ngapus satu digit doang di kalkulator kalian. Caranya gimana? Kalian cukup swipe ke kanan atau swipe ke kiri di angka yang udah kalian ketik di kalkulator itu, dan iOS akan otomatis buat ngapus digit paling belakang dari angka yang udah kalian ketik. Terima kasih iOS. Browsing emang udah jadi kebiasaan hampir setiap orang. Dan biasanya kalau misalkan kita browsing di smartphone kita cenderung buat buka tab baru, dan buka tab baru lagi. Sampai akhirnya smartphone kita misalkan nge-lag, dan kita lebih cenderung untuk memilih opsi clear all tabs. Namun nggak jarang, tanpa kita sadari, dengan close all tabs, kita juga nutup tab-tab yang terakhir yang ternyata kita masih butuh. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena sesimpel tekan yang lama di tombol plus yang ada di tab settings, kalian bisa restore page terakhir yang nggak sengaja kalian close. Nah, itu tadi semua adalah fitur-fitur tersembunyi yang ada di iPhone, dan gue jamin bakal ningkatin produktivitas kalian. Dan kalau misalkan emang kalian pengguna iPhone, jangan lupa juga buat komen di bawah iPhone apa yang kalian lagi pakai sekarang, dan berguna nggak feature ini buat kalian. So, thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka sama konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar gue bisa terus bikin video fitur-fitur tersembunyi untuk bantu kalian ningkatin produktivitas dan lebih kenal sama gadget kalian. Dan make sure juga buat kalian subscribe ke channel gue dan nyalain notification bell-nya, karena seperti yang tadi gue bilang di awal video, minggu depan So stay tuned dan tunggu videonya minggu depan. Last but not least, keep learning but take it slow. Adito out, see you on the next video.